Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 pembelajaran kelima. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Nah, dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu, padu, dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang sangat bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu padu dalam wadah, yaitu organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda dan berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Nah, setelah kalian membaca atau mendengarkan penjelasan yang telah Ibu berikan, kalian tuliskan dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Tuliskan apa saja. Contohnya, dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda membangkitkan rasa nasionalisme pada seluruh rakyat Indonesia, baik dari golongan muda sampai golongan tua. Nah, kalian cari lagi. Kerjakan halaman 61. Nah, selanjutnya, peristiwa mengembun dan menyublin. Kemarin Ibu menggambarkan hanya proses membeku, mencair, dan gas. Nah, sekarang kita ke mengembun dan menyublin. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa mengembun yang terjadi pada pagi hari. Meskipun pada malam hari sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan-tetesan air pada tanaman yang berasal dari luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh proses menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, bisa digambarkan di sini. Peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan menggunakan skema atau diagram sebagai berikut. Nah, mencair berarti dari padat ke cair. Kalau membeku dari cair ke padat. Sekarang mengembun dari gas menjadi cair. Lalu menguap dari cair menjadi gas. Mengkristal dari gas menjadi padat. Kalau menyublim jadi padat menjadi gas. Contohnya untuk membeku ketika kita
memasukkan air ke dalam freezer, mencair ketika kita memanaskan es batu di sinar matahari terik. Nah, mengembun contohnya proses embun yang terjadi di pagi hari. Menguap contohnya pada saat ibu memasak air. Nah, itu akan terjadi adanya uap air. Kalau mengkristal contoh lainnya yaitu ketika air hujan berubah menjadi salju. Nah, kalau menyublim contohnya yaitu tadi ketika kapur barus didiamkan maka kelamaan akan habis. Nah, itu contoh proses-proses perubahan wujud benda. Kalau yang merah itu memerlukan kalor atau memerlukan panas. Kalau yang kuning itu melepaskan kalor atau melepaskan panas. Nah, semoga bisa dapat dipahami. Lalu kalian jelaskan atau isi halaman 66 sampai 67. Di situ ada berbagai pertanyaan yang bisa kalian jawab. Nah, selanjutnya kita ke bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, sekarang ceritakanlah sikap dan perilakumu sehari-hari yang sudah menunjukkan nilai-nilai kerukunan hidup. Nah, kalian tuliskan di sini. Bisa contohnya yang kalian sudah terapkan misalnya di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Kalian kerjakan di halaman 69. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.